Salam Gerakan Koperasi di Kopinda Kota Cilegon bersilaturahim dengan Wali Kota Cilegon. Tepatnya di rumah dinas beliau di rumah dinas Jalan Sultan Ageng Tirta Yasa nomor 1 Cilegon. Kita masuk ke dalamnya sembari menunggu rekan-rekan yang belum hadir. Kita ada di Taman Kota di rumah dinas. Ini profil rumah dinas, rumah yang cukup banyak sejarah dengan bangunan yang masih terawat dengan rapi. Rumah dinas ini direnovasi di tahun 1987 oleh Bapak Suparjo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu. Gaya arsitekturnya ini Belanda banget, mulai dari jendela-jendela yang besar hingga denah kotak-kotak yang bikin ya sedikit berbeda dengan arsitek zaman sekarang. Dulu bangunan ini hanya digunakan untuk tempat beristirahat ya, atau ngadem loh bahasa Cilegonnya itu. Sekarang bangunan ini menjadi rumah dinas wali kota dan dibangun sejak 1888 dan digunakan sebagai kantor residen Gubles dan kantor kewadanaan. Tempat ini juga punya histori sejarah sejak tahun 1888 di mana ada tragedi Geger Cilegon. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dalam apa sih perjalanan? Pengennya dalamnya aja kan. Merah putih itu. Nah ini masih Sementara untuk kota masih belum ada Pak. Tapi kalau poinnya itu kan kayaknya sih dalam rangka swasembada pangan. Kalau ini itu kan merupakan ya mengakomodir petani. Nah kemarin saya mau bilang petani itu Pak, petani Cilegon ini banyak nih nggak banyak. Makanya saya pengen yang sedikit ini nggak hanya sekedar sedikit gitu kan, malah mumpung sedikit kita tingkatin kualitasnya gitu kan supaya lebih efektif. Nah mumpung sedikit tapi Ya. gemuk lah kalau bahasa itu kan, yang kalau normalnya ada 1000 cuma satu cuma 1000, kalau ini 1000 ini yang cuma 200 ada 5 jadi sedangkan juga ketika Pak Prabowo punya jalur dengan apa namanya gabah basah itu 6.500 karena nggak punya akses permodalan akhirnya minjem sama tengkulak kan. Ya. Akhirnya jual ke tengkulak 5.500 5.300 gitu, akhirnya nggak nyampe 6.500. Kalau Pak punya duit tuh itu sih Banyak Pak. ini malah 10 juta loh per petani. Kan ada tadi kalau emang itu rencana koperasi sih Pak. Iya, Koperasi 40 saya bilang pas ketemu di sini. Jadi Jadi itu tadi juga aku kenal. Oh siapa? Ya. Nah, termasuk Bu Esi ini kebetulan di PKPSDM dulu, tapi di dinas koperasi dulu di Kabir. Tapi gabung Dulu kan koperasi. Iya. Sekarang ibu di BKSD. Iya, gabung. Jadi sekarang tapi koperasinya Bu Iko. Oh, ibu sekarang. Jadi ini Pak Nur sekjennya, Iya Pak. itu Pak Harno wakil, lalu ketua bidang pelatihan, pengembangan. Bu Irma protokoler ini juga gabung di Kopinda juga. Di bidang Kerjasama koperasi, jaringan kerjasama koperasi. Ya, terus Bu Heli itu koperasi wanita. koperasi wanita UKM. Semua pada usaha koperasi. Kalau di perusahaannya ketua KSP gitu. Tapi kan Mbak Wali udah tahu kan kalau sih ketua koperasi. Koperasi. Iya. Koperasi kerajaan mandiri. Dan kebetulan ketua koperasi Pak Jaman. Saya lagi sama dia Pak. Sudah juga. Jadi peran kita tadi Pak Wali sudah sampaikan juga. Yang nggak ada salahnya nanti sistem kita ini ada di salah satu tugas kita adalah melakukan kerjasama antar koperasi. Tadi yang disebutkan Pak Wali tadi itu bagaimana menjembatani supaya koperasi-koperasi petani ini bisa berjalan. Ayo. Nah, tinggal nanti kita buat koperasi kota Cilegon yang bisa membiayai itu juga, mungkin bisa saja. Kalau koperasi nah, gitu. Yang pernah gitu. Iya. Malah ngelirik kayak gitu. Nah, sekarang ada religinya nih Pak Wali. Ya, jual itu. Iya. Kan? Ada religinya. Iya. Nah, maka bisa dibuat perekonomian di tingkat masjid. Cocok
kecil aja, terus 2 kali 3 aja nggak apa-apa. Dua kata itu juga ada, dua kata itu ada. Terus gitu. Jangan semua Gak ada aturan ada. Nanti kita beresin dulu Iya, belakang, belakang kita belakang. ulangin, kita cekin ulang biar nyaman lah. Kalau sekarang memang banyak yang nunggu juga, cuma bukan manusia yang nunggu itu. Kenapa merinding saya? Atau langsung nungguin di sini saya. Ya udah lama taruh sini. Ya. Baik pohon kosong. Ini buat sekretariat. Iya sih. Nanti kita kumpul mana? Biar apa? Nah, koperasi itu asosiasinya adalah Dekopinda. Sederhananya begitu. Ya oke. Nah, salah satu tugasnya adalah melakukan edukasi atau pendidikan kepada anggotanya. Satu, yang kedua memperjuangkan aspirasi belakang. Ya salah satunya, terus yang ketiga kerjasama antar koperasi. Nah ini tugas yang tertuang di dalam Undang-Undang 2592. Jadi maka kita dengan dinas dalam hal ini bermitra. So, maka program Tawali terkait yang tadi disampaikan tadi itu, ya ayo supaya kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Satu lagi Pak, menumbuhkan kegiatan masyarakat. Nah, itu melalui penjelasan tadi. Tidak ada partisi. Emang udah agak libur ya. Nah maka termasuk kita nanti ada rencana di sini mungkin kalau nanti berkenan Pak Wali kita ada rencana ini Pak yang kemarin Pak Kadis sampaikan untuk terkait dengan Permenkop 8 2023 itu uji kompetensi untuk pengurus dan pengawas serta manajer koperasi. Sama agennya loh Pak. Tapi kita biayanya nanti mandiri. Oh, gitu. Cuman Pak Wali kita undang itu untuk ya biar tahu nih bahwa kita di Dekopinda ini juga ikut membantu pemerintah ini untuk mengembangkan SDM. Ya percayalah Pak. Keren kalau. Ya, tapi kalau nanti musda kan belum tentu saya. Operasi saya gede Pak ya. Dinas koperasi sendiri. Dinas koperasi, Pak. Ya. Kalau operasi sendiri Kalau di Kopinda kan lebih ke sebenarnya kalau di apa namanya kita mitra antara koperasi. Ya betul. Tapi mitra koperasi itu biasanya menyelenggarakan pendidikan anggota. Pendidikan itu kan Nah, kita. Anggota pemahaman mengenai kesehatan koperasi. tapi nanti Pak Wali diundang Pak. Ada Pak. Terus kalau kita sekarang itu Pak, pengurusnya itu harus punya kompetensi Pak. Itu harus di fit and proper Pak sebelum jadi pengurus itu. Jadi memang aturannya aturan aja Pak. Sekarang itu harus punya kompetensi di koperasi, di akuntansi. Jadi tidak sembarang orang menjadi pengurus koperasi. Aturan seperti itu. Jadi memang sejajar dengan PT seperti itu Pak. Setelah bantu itu sama dengan personal pandang. Jadi pengurusnya juga harus kompetensinya bagus nih. Pak, kalau UMKM sendiri itu yang hari ini Pemkot gratiskan dan dibantu secara izin dan regulasi itu apa ya? Satu kaitan dengan izin simpan Pak expired gratis, terus kaitan paten merek Pak, hak paten merek MD BPOM, terus IRT juga gratis Pak. Ini mau jelaskan MD gratis juga, semua tidak berbiaya, jadi kita berikan. Ini bisa juga ya? Ya, MD gratis, termasuk umur simpan Pak, biayanya lumayan tinggi Pak, hampir 5 jutaan. Itu di backup APBD Pak? APBD Pak. Jadi Ya, kita yang bayar ke pengelolanya atau yang memberikan tapi satu sertifikasi. UMKM itu untuk berapa tahun kayak izin expired? Ada masa berlakunya nggak sih? Kalau hal ada Pak, hal aja Pak. Hal aja sampai gratis Kalau ya. hal per tahun. Kalau 3 sampai 5 tahun Pak ada. Tapi nggak boleh kalau nggak ada pengajuan kalau nggak ada. Ya itu cukup sekali aja Pak. Kita gratiskan, selanjutnya mereka harus bayar sendiri Pak kalau udah 5 tahun. Kita beri kesempatan ke yang lainnya untuk mereka yang merasa Di awal lah gitu. itu Pak. Halal juga kita gratiskan. Ya itu yang bagus aja ini Pak. Siap, Yang siap. bagus, yang jelaskan. Pak Wakil sudah Iya sekali. Sudah jajan Pak Wakil. sudah jajan. Borong Pak. Udah borong Pak. Tinggal nunggu Pak Wali jajan. Itu kayak wajar. Kita kan kan gini loh Pak. Gak ada khasnya gitu. Amin, besok aja Pak. Amin. Siap. Emang lebih? Gerem lah. Gerem masuk. Sebentar doang Pak.
Alhamdulillah selesai sudah audiensi Dekopinda Kota Cilegon dengan Wali Kota Kota Cilegon tentang Dekopinda, peran dan fungsinya serta kepengurusan Dekopinda Kota Cilegon. Semoga ini menginspirasi Dekopinda di seluruh tanah air untuk beraudiensi dengan Wali Kota atau Bupati atau Gubernur di tingkat wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerakan Koperasi dari Kota Cilegon. Selamat malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.